Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Pastinya sudah dong ya. Oke, baiklah, perkenalkan. Nama Ibu Siti Rahma Suciaulia. Bisa dipanggil Ibu Siti atau Ibu Rahma. Sebelum memasuki materi pembelajaran hari ini, Ibu akan bertanya, ada yang tahu kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Ya, benar Risma. Karena ada pulaunya, Bu. Iya. Terus ada yang mau menambahkan? Ya, benar Dodit, karena ada lautnya, Bu. Oke, baik, Ibu jelaskan ya. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan karena Indonesia terdiri dari banyak wilayah pulau dan kepulauan. Nah, wilayah Indonesia terdiri dari lautan luas. Luas lautannya yaitu kurang lebih 3.544.743,9 km persegi. Dan luas daratannya yaitu sebesar 1.910.931,32 km persegi. Indonesia memiliki 17.504 pulau yang berada di antara wilayah Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia. Coba, Ibu mau bertanya, di Indonesia itu ada berapa provinsi ya? Ya, benar Natasha, ada 34 provinsi. Oke, negara Indonesia terdiri dari 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Ada yang tahu pulau mana saja? Ya, Jaka betul, ada Pulau Jawa, Bu. Ada pulau apa lagi? Ada Pulau Sumatera, Bu. Iya, Ibu jelaskan ya. Indonesia itu terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan, yaitu yang pertama Pulau Sumatera, yang kedua Kepulauan Riau, yang ketiga Kepulauan Bangka Belitung, yang keempat Kepulauan Jawa, yang kelima Kepulauan Nusa Tenggara, keenam Pulau Kalimantan, ketujuh Pulau Sulawesi, kedelapan Kepulauan Maluku, dan kesembilan adalah Pulau Papua. Baik, sekarang kita masuk ke materinya ya. Materi yang akan Ibu jelaskan adalah karakteristik geografis di Indonesia. Coba Ibu tanya dulu ya. Apakah ada yang tahu apa itu letak astronomis? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Ibu jelaskan. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis-garis yang melingkari permukaan bumi secara melintang. Sedangkan garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, garis lintang atau garis hayal ini digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Nah, garis lintang itu dibagi menjadi dua, yaitu garis lintang utara dan garis lintang selatan, yang dibatasi oleh garis ekuator dan khatulistiwa. Nah, selanjutnya adalah garis bujur. Garis bujur juga dibagi menjadi dua, yaitu bujur timur dan bujur barat. Kedua garis ini dibatasi oleh Greenwich Mean Time. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich disebut bujur timur. Sedangkan garis bujur yang terletak di sebelah barat Greenwich disebut bujur barat. Garis bujur timur dimulai dari bujur 0 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur. Garis bujur barat dimulai dari bujur 0 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur barat. Oke, ada yang tahu letak Indonesia secara astronomis terletak di mana? Oke, sepertinya belum ada yang tahu ya. Ibu akan memberikan contoh. Ini adalah sebuah peta.
Coba kita lihat peta ya. Nah, coba lihat. Di peta itu ada garis yang mendatar dan menurun. Nah, garis lintang itu yaitu garis yang mendatar dari kanan ke kiri. Nah, ini sebutnya lintang utara. Sedangkan lintang selatan yang berada di bawahnya. Garis yang melintang di bawahnya yaitu dari kanan ke kiri juga. Itu disebut lintang selatan. Nah, kalau garis bujur dari atas ke bawah atau menurun. Nah, ini disebut garis bujur. Nah, letak Indonesia secara astronomis itu terletak pada 6 derajat lintang utara. Berarti 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, Ibu sekarang mau bertanya, letak geografis itu apa ya? Ada yang tahu? Kenyataan di bumi, Bu. Iya, betul, Ririn. Nah, letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataan di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Nah, secara geografisnya, Kepulauan Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Ada yang bisa sebutkan 2 benua dan 2 samudra itu? Iya, Dodit. Benua Asia, Ibu. Ada yang lagi bisa sebutkan? Atau menambahkan? Samudra Pasifik. Iya, benar Natasha. Ada Samudra Pasifik. Nah, yang lainnya ada yang mau menambahkan? Lupa, Ibu. Oke, Ibu jelaskan ya. Secara geografisnya, Kepulauan Indonesia itu berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena letak geografisnya, Indonesia dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Indonesia mempunyai 3 perbedaan waktu yang terjadi di setiap daerahnya, yaitu yang pertama ada WIB atau waktu Indonesia Barat, WITA atau waktu Indonesia Tengah, dan WIT waktu Indonesia Timur. Materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengaruh negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Oke. Sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Kenapa disebut negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki banyak sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Nah, Indonesia juga mempunyai produk unggulan hasil pertanian yang biasanya diekspor ke setiap mancanegara, yaitu ada kopi, kelapa sawit, biji kakao, karet, dan rempah-rempah. Wilayah dataran yang dilalui oleh garis khatulistiwa membuat cuaca Indonesia beriklim tropis dan banyak curah hujan, sehingga berbagai macam jenis tanaman bisa tumbuh secara maksimal. Iklim yang dikenal di Indonesia itu ada 3 iklim, yaitu iklim muson, iklim tropika atau iklim panas, dan iklim laut. Nah, ada yang tahu iklim muson itu seperti apa? Oke, tidak ada yang tahu ya. Ibu jelaskan. Iklim musim atau iklim muson, iklim yang terjadi karena pengaruh angin musim yang bertiup pergantian arah. Tiap setengah tahun sekali angin musim di Indonesia terdiri di atas musim barat daya dan angin musim timur laut. Angin musim barat daya ini biasanya bertiup antara bulan Oktober sampai April yang bersifat basah atau sifatnya basah. Pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim penghujan. Sedangkan angin muson timur laut
adalah angin yang bertiup dari bulan April sampai Oktober yang bersifatnya kering. Akibatnya pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Selanjutnya adalah iklim tropika atau iklim panas. Indonesia terletak di sekitar garis khatulistiwa. Akibatnya, Indonesia termasuk daerah tropika panas. Keadaan cuaca di Indonesia rata-rata panas mengakibatkan negara Indonesia beriklim tropika panas. Iklim ini berakibatkan banyak hujan yang disebut hujan naik tropika. Sebelum iklim tropis, adalah iklim tropis dalam klasifikasinya. Iklim Köppen itu adalah non-kering. Iklim di mana semua 12 bulan memiliki temperatur rata-rata 18 derajat Celcius, 64 derajat Fahrenheit, berbeda dengan ekstratropis di mana terdapat variasi kuat dalam panjang hari, dan karenanya suhu dengan musim suhu tropis tetap relatif konstan sepanjang tahun, dan variasi musiman yang didominasi oleh presipitasi. Iklim tropis terletak antara 0 derajat sampai 231 per 2 derajat lintang utara atau lintang selatan, dan hampir 40% dari permukaan bumi. Selanjutnya adalah iklim laut. Negara Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagian besar tanah daratan Indonesia dikelilingi oleh laut atau samudra. Itulah sebabnya Indonesia terdapat iklim laut. Sifat iklim ini lembab dan banyak mendatangkan hujan. Iklim laut berada di daerah tropis dan subtropis. Assalamualaikum, halo anak-anak. Sebelumnya, ada yang tahu gak sih siapa nama ibu? Kalau ada yang tahu, nanti ibu kasih hadiah deh. Yang tahu acungkan tangan ya. Ternyata belum pada tahu ya siapa nama ibu. Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama ibu Risya Intan Latifah. Kalian bisa panggil ibu Risya. Ibu di sini akan menjelaskan apa sih negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum sih apa itu negara kepulauan, maritim, dan agraris? Ayo, kalian udah baca materi kan tadi? Oke, secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan atau negara maritim dan agraris. Indonesia yang terletak di kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu negara yang paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, baik dari segi suku, budaya, agama, dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batasan wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Selanjutnya ada negara kepulauan. Yang tahu, acungkan tangan ya. Ibu mau bertanya nih. Apa sih negara kepulauan itu? Iya, Budi. Apa sih negara kepulauan? Iya, betul. Negara yang banyak pulaunya, Ibu, katanya. Negara kepulauan itu berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Sedangkan pengertian kepulauan sebagai kepulauan berarti suatu gugusan pulau yang termasuk bagian pulau, perairan, dan lain-lain. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak sih berapa jumlah pulau di Indonesia? Ayo, yang tahu ancungkan tangan ya. Ibu kasih poin nih, poinnya 10. Iya Andi, 200. Salah. Iya Dina, 1000 Bu. Belum tepat Dina. Ibu kasih tahu ya, negara Indonesia itu memiliki 16.056 pulau. Wah, banyak sekali ya. Kita itu patut bangga tinggal di Indonesia karena Indonesia itu negara yang beragam. Terlebih negara kepulauan yang merupakan negara 1000 pulau, yang dijuluki negara 1000 pulau. Wah, negara Indonesia itu hebat ya Bu. Baiklah anak-anak, barusan kita sudah belajar mengenai
negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan negara Indonesia sebagai negara maritim. Nah, sebelumnya, ada yang sudah paham belum sih apa itu negara maritim? Kalau belum, Ibu akan menjelaskan ya. Negara maritim adalah negara dengan teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat sebagai negara kepulauan. Kenapa sih negara Indonesia dijuluki sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan daerah lautan dan 1/3-nya merupakan daerah daratan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ciri-ciri negara maritim. Yang pertama, memiliki daerah atau wilayah dalam bentuk laut dan perairan yang luasnya lebih lebar daripada daratannya. Yang kedua, umumnya memiliki sumber daya alam laut yang sangat melimpah seperti ikan, energi, ataupun energi mineral, dan hal lainnya. Yang ketiga, umumnya merupakan cukup banyak daerah pulau yang dikelilingi oleh daerah perairan atau lautan. Dan yang terakhir, banyak masyarakat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Karena hal ini sangat sesuai dengan wilayahnya yang melimpah dengan sumber daya alam laut. Oke, materi mengenai daerah maritim sudah selesai ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris. Sebelum ke materi nih, ada yang tahu nggak sih apa itu negara agraris? Bagi yang tahu, acungkan tangan ya. Ibu akan memberikan kalian poin bagi yang menjawab. Ya, Andi. Negara dengan tanah yang ditanami oleh atau budidaya. Betul, 100 untuk Andi. Ibu jelaskan ya. Negara agraris adalah negara yang perekonomiannya bergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Itulah mengapa barusan Andi menyebutkan bahwa yang berkaitan dengan tanah yang ditanami atau dibudidaya. Nah, Indonesia disebut negara agraris sebab penduduknya bermayoritas bermata pencaharian di zona pertanian. Dengan dukungan lahan dan tanah yang subur, sektor pertanian di Indonesia terhitung sangat menjanjikan atau berlimpah. Wah, hebat sekali Indonesia. Nah, kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia karena Indonesia dijuluki sebagai negara kepulauan, negara maritim, dan negara agraris. Itulah yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ibu pamit undur diri. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Guru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Kabarnya gimana? Baik kan ya? Nah, sekarang sebelum Ibu mau masuk materi, Ibu mau nanya sama kalian. Udah pada sarapan belum? Udah, Bu. Ih, pinter. Nah, karena udah pada sarapan, kan otomatis kenyang kan ya? Terus Ibu mau masuk ke materi. Materi hari ini kita membahas tentang karakteristik geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Sebelum lanjut, Ibu mau nanya deh sama kalian. Ada yang tahu nggak ekonomi itu apa sih? Oh betul Pak Ajrin, ekonomi itu jual beli Bu. Oke. Terus yang lain, ekonomi itu apa sih menurut kalian? Jajan. Ya bisa, ekonomi juga bisa jajan. Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ekonomi itu apa sih? Pengertian dari ekonomi. Kalian nih sehari-hari minta uang sama orang tua, terus dijajanin. Itu juga kegiatan ekonomi loh. Oke, betul. Ekonomi itu pertukaran, bisa. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, cukup ya. Nah, Ibu bakal jelasin apa itu kehidupan ekonomi. Nah, kehidupan ekonomi itu dilihat dari katanya, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos atau oiku dan nomos,
yang artinya peraturan rumah tangga. Nah, mungkin kalian mikir rumah tangga itu cuma sekedar ada suami, istri, dan anak-anak. Ya bisa seperti itu juga, itu termasuk kehidupan ekonomi ya anak-anak. Tapi karena kita konteksnya lebih luas, rumah tangga yang disebutkan di sini itu adalah rumah tangga dengan cakupan yang lebih luas, yaitu rumah tangga bangsa, negara, dan dunia, di mana bangsa, negara, dan dunia melakukan kegiatan ekonomi atau kehidupan ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya, dan tujuannya itu untuk mesejahterakan rakyatnya. Coba berikan contoh kegiatan ekonomi yang dilakukan bangsa Indonesia. Coba ada yang tahu gak? Oke, betul. Indonesia itu kadang butuh bantuan dari orang lain, bantuan dari negara lain dalam hal impor dan ekspor. Betul sekali. Nah, ada yang lain nggak? Ada yang mau berpendapat atau memberikan contoh tentang kegiatan ekonomi antar bangsa atau negara? Sok, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Nggak ada. Oke, ibu lanjutkan ya. Ya, betul kata Safia. Ekspor dan impor itu merupakan kehidupan ekonomi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa satu sama lain, di mana kegiatan ekonomi itu dilakukan karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Kegiatan ekonomi itu tidak lepas dari adanya kebutuhan dan keinginan. Karena ketika ada suatu kebutuhan dan keinginan, maka suatu individu atau negara, bangsa itu pasti membutuhkan orang lain, di mana kebutuhan itu bisa berupa produk ataupun jasa. Contohnya nih, kalian yang cowok-cowok, pasti kalian pernah mau cukur rambut kan? Nah, cukur rambut itu, kalau kita gak bisa ngelakuinnya secara sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain kan? Nah, orang lain di sini itu adalah tukang cukur rambut. Nah, tukang cukur rambut, kita butuhkan jasanya untuk mencukur rambut kita sendiri. Itu disebut dengan kegiatan ekonomi, seperti itu. Nah, ekonomi itu tidak hanya bisa didefinisikan dengan satu sudut pandang saja anak-anak. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu ekonomi. Tahu nggak siapa aja? Nggak tahu. Ya, nah sama ibu mau dijelasin ya. Yang pertama ada Adam Smith. Adam Smith itu dia menganggap bahwa ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Tahu nggak maksudnya itu apa? Coba ada yang mau jelasin nggak? Maksud dari pengertian yang diberikan sama Adam Smith itu apa sih? Coba Dila, apa sih yang dimaksud? Ekonomi ialah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Coba. Bisa jadi, nah Dila tadi berpendapat bahwa sebab adanya kekayaan negara Indonesia itu ada karena adanya kegiatan ekonomi. Nah, bisa seperti itu. Pengertian dari Dila yang disebutkan oleh Dila itu memang benar, karena Adam Smith berpendapat bahwa kekayaan suatu negara itu ada, atau sebab adanya kekayaan negara itu disebabkan karena adanya kegiatan ekonomi atau kehidupan ekonomi. Nah, selain ada Adam Smith, ada juga Mill J.S. Mill J.S. itu mendefinisikan ekonomi ialah sains praktikal tentang pengeluaran dan penagihan. Coba ibu pengen nanya sama kalian. Pengeluaran penagihan itu apa sih? Coba berikan contohnya. Satu aja. Betul, pengeluaran penagihan itu seperti kalian mengeluarkan uang untuk membeli permen. Betul sekali, untuk membeli buku. Dan contoh penagihan itu contohnya adalah ketika kita telat membayar listrik, maka kita akan ditagih. Betul kan anak-anak?
Ya seperti itu. Jadi, MIL.js berpendapat bahwa ketika suatu individu atau negara melakukan pengeluaran atau penagihan terhadap satu sama lain, itu disebut dengan kehidupan ekonomi atau kegiatan ekonomi. Lanjut. Setelah MIL.js ada Abraham Maslow. Abraham Maslow berpendapat bahwa ekonomi adalah salah satu bidang pengkajian yang mencoba menyelesaikan masalah keperluan asas kehidupan manusia melalui penggemblengan segala sumber ekonomi yang ada dengan berasaskan prinsip serta teori tertentu dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efektif dan efisien. Coba, kalian ada gak yang bisa menjelaskan maksud dari Abraham Maslow itu apa sih? Ekonomi yang berasaskan serta berprinsip dan berteori itu apa? Coba ada yang bisa beriin contoh nggak? Satu aja. Nah, jadi maksud dari ekonomi itu harus berasaskan prinsip serta teori dalam pelaksanaannya. Ekonomi itu tidak serta-merta dengan spontanitas ya anak-anak. Jadi ekonomi itu harus dilandaskan dengan adanya teori ataupun prinsip seperti etika dalam berjualan ataupun etika untuk membeli sesuatu, seperti itu. Nah, dari 3 ahli tersebut, kalian udah pada ngerti belum? Nanti sebelum lanjut, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan terlebih dahulu, nanti Ibu jelaskan lagi. Sudah cukup, sudah mengerti semuanya? Bagus. Ibu lanjut ke ahli yang keempat, Hermawan Kartajaya. Hermawan Kartajaya itu dia berpendapat bahwa ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya. Sektor industri melekat di atasnya itu maksudnya apa sih? Ada yang mau ngasih penjelasan nggak maksud dari Hermawan Kartajaya itu apa sih mengenai ekonomi? Betul, Fadilah. Ya, jadi menurut Fadilah, ekonomi adalah platform di mana sektor industri melekat di atasnya itu, ekonomi tidak bisa lepas dengan adanya suatu sektor industri. Betul sekali. Jadi, ketika ada industri, maka industri tersebut sudah melakukan kegiatan ekonomi. Dan tentu saja sektor industri tersebut ketika melakukan kegiatan ekonomi itu pasti memiliki tujuan tertentu. Nah, ahli yang kelima, ahli yang terakhir ya anak-anak di kehidupan ekonomi ini, Paul A. Samuelson. Paul A. Samuelson itu berpendapat bahwa ekonomi merupakan cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditas dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Coba, kalian ada yang mau ngasih contoh gak sih? Apa itu sumber-sumber yang terbatas untuk memperoleh berbagai komoditi dan mendistribusikannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat? Coba ada yang mau ngasih contoh nggak? Nah, betul sekali. Contohnya, kita punya karet, punya pohon karet. Nah, karet itu dijadikan komoditi seperti adanya ban. Nah, ban itu nanti didistribusikan oleh pihak-pihak tertentu untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Betul sekali. Jadi, Paul Samuelson itu menganggap bahwa dalam kegiatan ekonomi itu ada yang dinamakan dengan produsen dan konsumen. Coba, produsen itu apa sih? Ada yang bisa jawab gak? Betul, Tika. Produsen itu seseorang yang membuat suatu barang tertentu atau komoditas tertentu. Oke, produsen itu udah. Lalu konsumen itu apa? Konsumen itu kebalikan dari produsen tahu. So, ada yang mau jawab gak konsumen itu apa? Oke, Bia, betul sekali. Konsumen itu orang yang memakai jasa atau produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, itu sekilas mengenai kehidupan ekonomi. Ada yang mau ditanyakan gak anak-anak? Sudah cukup, baik.
Nah, selanjutnya setelah kehidupan ekonomi, ada yang dinamakan dengan kehidupan sosial. Sebelum memasuki materi, Ibu pengen nanya deh sama kalian. Sosial itu apa sih? Menurut kalian, sosial itu bentuknya seperti apa dan kegiatannya itu seperti apa? Coba ada yang mau ngasih contoh nggak? Betul, Mia. Nah, jadi Mia ngasih contoh kalau sosial itu interaksi. Bisa jadi karena kita ketahui sosial itu erat kaitannya dengan hubungan individu satu sama lain ketika mereka melakukan interaksi. Kita tahu manusia itu makhluk sosial. Nah, coba ada yang mau menjelaskan tidak? Makhluk sosial itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan makhluk sosial? Gimana? Oh iya, betul, Billy. Billy berpendapat bahwa makhluk sosial itu mereka yang saling tergantung sama satu sama lain, Bu. Betul. Apa yang dikatakan Billy itu betul sekali. Makhluk sosial itu manusia itu termasuk makhluk sosial karena manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam hal ini manusia pasti bergantung satu sama lain. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, kalian tahu nggak sih sosial itu artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama Ibu jelaskan. Pengertian sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah hal-hal yang berkenaan dengan kemasyarakatan atau sifat-sifat kemasyarakatan dan yang memperhatikan kepentingan umum. Dalam hal ini, sosial itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ia berada di tengah-tengah masyarakat, di mana masyarakat itu pasti terhubung satu sama lain, saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan dalam masyarakat itu tentu saja ada yang dinamakan dengan kepentingan umum. Dalam kepentingan umum, di kehidupan sosial itu sangat dijunjung tinggi daripada kepentingan pribadi. Itu bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri, anak-anak. Jadi sosial juga itu mempelajari bagaimana sifat-sifat kemasyarakatan dan suatu kepentingan umum di mana itu harus dijunjung tinggi daripada kepentingan yang lain. Sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan tidak mengenai pengertian sosial? Cukup, baik. Ibu lanjut ya. Seperti halnya kehidupan ekonomi, kehidupan sosial juga ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang hal itu. Yang pertama ada Keith Jacob, yang kedua ada Philip Wexler, yang ketiga ada Lewis, dan yang keempat ada Enda, yang kelima ada Lena Dominelli, yang keenam ada Paul Ernest, yang ketujuh ada Engin Fahri, yang kedelapan ada Peter Herman, yang kesembilan ada Ruth Eilert. Nah, Ibu mau membedah satu persatu definisi dari para ahli. Yang pertama ada Keith Jacobs. Keith Jacobs, dia berpendapat bahwa sosial adalah sesuatu yang dibangun serta terjadi dalam sebuah situs komunitas. Coba, ada yang mau menjelaskan nggak? Apa sih yang dimaksud sama Keith Jacobs itu? Gimana? Oke, betul Anissa. Jadi Anissa itu berpendapat bahwa di dalam komunitas pasti ada suatu interaksi sosial. Betul sekali. Nah, dalam komunitas tertentu kita ketahui suatu negara itu merupakan komunitas paling terbesar. Di dalam negara itu pasti ada komunitas subkomunitas yang lain seperti adanya organisasi. Contohnya nih ada Karang Taruna. Karang Taruna kan itu komunitas. Di dalam Karang Taruna itu pasti terjadi atau dibangun suatu kehidupan sosial, di mana kehidupan sosial itu berguna untuk mengerti satu sama lain. Terus lanjut ke ahli yang kedua. Ahli yang kedua itu ada Philip Wexler. Philip Wexler dia berpendapat bahwa sosial itu ialah sifat dasar dari tiap-tiap individu manusia. Coba, maksud dari sifat dasar dari tiap individu manusia itu apa sih? Coba ada yang bisa menjelaskan tidak? Gimana? Oh iya betul. Diva menjelaskan bahwa manusia itu pasti mempunyai sifat sosial.
Kan udah dijelaskan tadi, manusia itu adalah makhluk sosial. Tentu saja ketika manusia sebagai makhluk sosial, dia pasti mempunyai sifat dasar sosial di dalam dirinya yang akan membantu dalam menjalankan kehidupannya. Betul, Liva. Nah, lanjut ya. Ada ahli yang ketiga yang bernama Lewis. Lewis itu berpendapat bahwa sosial merupakan sesuatu yang dapat dicapai atau dihasilkan serta juga ditetapkan dalam proses interaksi sehari-hari di antara warga suatu negara dengan pemerintahnya. Coba, ada yang bisa mendefinisikan gak sih perbedaan apa yang dikatakan Lewis dengan ahli-ahli sebelumnya? Kayak Keith Jacobs dan Philip Wexler. Bedanya itu apa sih? Coba ada yang bisa mengidentifikasi nggak? Oh iya betul. Jadi Cindy itu mengatakan bahwa Lewis itu mengatakan dia mengemukakan bahwa sosial itu terjadi di antara suatu negara dan pemerintahannya, warga negara dan pemerintahannya. Betul sekali. Perbedaan dari pendapat ahli-ahli sebelumnya seperti Philip dan Keith, ketika Philip dan Keith itu mendefinisikan sosial sebagai suatu unit terkecil, yaitu manusia dan individu, beda halnya dengan Lewis. Lewis itu mendefinisikan sosial itu adalah proses interaksi sehari-hari di antara warga suatu negara dengan pemerintahannya. Jadi lebih condong kepada warga negara dengan pemerintahnya. Jadi lebih ke aspeknya itu menjelaskan lebih ke ketatanegaraan dan kebangsaan. Seperti itu anak-anak. Nah, di antara pengertian dari Keith Jacobs, Philip Wexler, dan Lewis, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau menambahkan? Sosial itu ini loh. So, ada nggak dari kalian? Nanti kalau ada, coba jelaskan. Sudah cukup? Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan materi, yaitu setelah ada kehidupan ekonomi, sosial, maka yang selanjutnya adalah kehidupan budaya. Coba, kalian ada tahu nggak sih? Budaya itu apa? Atau contoh budaya itu apa sih? Dini berpendapat bahwa contoh budaya itu budaya Baduy, Bu. Nah, bisa juga budaya Baduy itu termasuk suatu kebudayaan atau iadat istiadat yang ada di masyarakat Baduy. Ada yang lain nggak? Ada yang mau ngasih contoh apa itu kebudayaan atau pengertian dari kebudayaan? Boleh? Ada nggak? Oke, sama ibu jelasin ya. Nah, kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yang berarti akal. Dengan demikian, kebudayaan berarti hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Nah, jadi budaya itu nggak cuman kesenian, tapi sesuatu hal yang bersangkutan dengan akal. Akal manusia itu kompleks, ada ilmu pengetahuan, ada moral, hukum, dan lain-lain. Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, sama halnya seperti kehidupan ekonomi dan sosial, kehidupan budaya juga ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang apa itu kebudayaan. Contohnya nih, ada Taylor. Taylor dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture, dia menyebutkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, tadi contoh dari budaya itu ada kesenian tari reog. Nah, itu juga merupakan salah satu unsur kebudayaan. Ada juga tentang adat istiadat 7 bulanan ketika hamil. Nah, itu juga merupakan salah satu contoh kebudayaan. Kebudayaan itu tidak hanya
adanya musik, kesenian, atau lain-lain. Ada juga moral, hukum, dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Jadi nih kalian, kalau kalian ke masyarakat luar atau masyarakat lain, terus kalian ngeliat hal-hal yang itu teh merupakan kebiasaan masyarakat itu disebut juga sebagai kebudayaan. Karena kebudayaan itu tidak hanya terbatas hanya pada kesenian saja, tetapi kebudayaan itu lebih kompleks sebagai ya, hasil karya atau hasil pemikiran dari manusia sebagai anggota masyarakat. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum Ibu lanjut, kalian ada yang mau tanyakan tidak mengenai kebudayaan? Cukup ya. Ibu lanjut. Nah, setelah kebudayaan, ada yang dinamakan dengan komunikasi. Coba ada yang bisa mendefinisikan nggak komunikasi itu apa sih? Terus contoh komunikasi itu seperti apa? Betul, Dila. Dila berpendapat bahwa komunikasi itu adalah ketika guru dengan murid mengobrol atau guru dengan murid menjelaskan tentang materi ke-IPS-an. Betul sekali, Dila. Nah, Ibu jelaskan ya anak-anak. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang di dalam diri seseorang dan atau di antara dua orang atau lebih dengan tujuan tertentu. Jadi komunikasi itu tidak hanya sekedar kita berbicara A, B, C, D, tetapi ketika kita berinteraksi satu sama lain, berkomunikasi, menyampaikan pesan, dan tentu saja di dalam penyampaian pesan tersebut itu ada informasi yang tersirat. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, informasi itu harus disampaikan secara jelas dan lugas agar informasi tersebut tersampaikan dengan baik. Komunikasi itu tidak bisa terjadi hanya dalam satu arah. Maksud satu arah itu kita berbicara sendirian atau lawan bicara kita itu tidak melakukan timbal balik. Itu disebut dengan komunikasi satu arah. Kenapa sih komunikasi satu arah itu tidak efektif? Coba ada yang bisa kasih alasan nggak? Kenapa komunikasi satu arah itu tidak efektif? Betul, dia berbicara dan berpendapat bahwa komunikasi satu arah itu tidak efektif karena hanya mengobrol sendiri. Betul sekali. Karena ketika kita mengobrol sendiri, itu informasi yang kita sampaikan itu ditujukan kepada siapa? Seperti itu anak-anak. Jadi ketika kita berkomunikasi, itu harus ada lawan bicaranya. Dan ketika kita berkomunikasi pun itu harus dilakukan secara dua arah. Maksud dari dua arah ini adalah kita ketika berbicara itu harus dijawab atau adanya timbal balik dari penerima atau pembicara yang lain. Seperti itu anak-anak. Nah, sebelum Ibu lanjut, ada nggak pertanyaan mengenai komunikasi? Sudah cukup, baik. Ibu lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu transportasi. Kalian pasti pernah mendengar istilah transportasi. Coba kasih contoh satu atau dua contoh mengenai apa itu transportasi. Transportasi itu mobil, Bu, motor, Bu. Nah, itu merupakan salah satu benda dalam melakukan kegiatan transportasi. Coba ada yang mau ngasih definisi apa itu transportasi? Betul, transportasi itu perpindahan, Bu. Nah, Ibu bakal ngulas transportasi itu apa sih? Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam waktu tertentu dan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, maupun mesin. Nah, tadi benar kata murid Ibu yang paling rajin bahwa transportasi itu motor sama mobil, Bu. Betul sekali. Motor sama mobil itu adalah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin dalam hal membantu proses transportasi.
Mobil atau motor itu salah satu kendaraan dalam menunjang adanya transportasi. Kalau selain motor sama mobil, bisa nggak Bu adanya transportasi? Bisa. Transportasi itu tidak hanya terbatas adanya mobil atau motor. Ada hewan pun bisa, seperti membajak sawah menggunakan kerbau. Itu bisa, itu merupakan satu contoh transportasi. Nah, karena transportasi itu suatu pemindahan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain dengan tujuan tertentu. Contohnya, kalian disuruh ibu mengantarkan eh, makanan ke rumah bibi kalian yang jaraknya itu 3 km. Nah, kalian itu ke rumah bibi pasti menggunakan sepeda atau motor. Nah, kegiatan yang kalian lakukan itu termasuk kegiatan transportasi. Karena kalian telah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam hal ini dari rumah ibu ke rumah bibi kalian. Nah, itu disebut dengan transportasi anak-anak. Ada pertanyaan tidak mengenai transportasi? Atau boleh ada yang mau mempertanyakan tentang ekonomi, sosial, budaya, komunikasi? Boleh, kalau belum ada yang mengerti boleh ditanyakan. Ya, jadi tadi Dila bertanya, Bu, komunikasi itu bisa nggak sih dilakukan 10 orang? Bisa Dila, karena komunikasi itu bebas berapapun orangnya asal ada lawan bicara, seperti itu. Mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, itu bebas asalkan komunikasi itu terjadi secara lancar dan informasi yang akan disampaikan atau pesan yang akan disampaikan itu tersampaikan dengan baik. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu cukupkan sampai di sini materi tentang kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Baiklah, di sini Ibu akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Eta Erlita. Jadi kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Eta. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, sebelum kita masuk ke materi ini, apakah anak-anak tahu apa itu negara agraris? Oh iya, benar Pajar. Negara agraris itu emang negara yang terkenal dengan hasil pertanian. Sekarang Ibu akan masuk ke materi, yaitu karakteristik negara Indonesia sebagai negara agraris. Jadi, Indonesia itu merupakan negara agraris, yaitu wilayah yang mempunyai daratan yang dilalui oleh garis khatulistiwa, yang membuat cuaca Indonesia beriklim tropis dan banyak curah hujan, sehingga membuat tanaman bisa tumbuh dengan subur secara maksimal. Anak-anak, apakah anak-anak mengetahui wilayah Indonesia itu ada 3 jalur kan? Apakah anak-anak ada yang mengetahui? Oh, belum. Baiklah, akan Ibu jelaskan. Jadi, negara Indonesia itu dilalui 3 jalur, yaitu Pegunungan Muda, Mediterania, dan Sirkum Pasifik. Sehingga tanah yang dihasilkan oleh Indonesia itu subur untuk lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Indonesia itu menghasilkan berbagai produk hasil pertanian dan perkebunan. Tidak hanya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup, tetapi ada juga yang dibawa keluar, seperti ke mancanegara. Ya, anak-anak ada yang mengetahui jika barang yang diekspor keluar itu seperti apa? Ya, benar, kelapa sawit. Apakah anak-anak tahu apa yang dikirim ke mancanegara?
atau biasa yang disebut dengan diekspor? Ya, benar, Siska, yaitu kopi. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Oh ya, Rita, benar, biji kakoa. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Barang-barang yang diekspor ke mancanegara yaitu seperti kopi, kelapa sawit, biji kakoa, karet, dan rempah-rempah. Karena semua barang tersebut sangat dibutuhkan di luar. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang karakteristik wilayah Indonesia sebagai negara agraris, juga mempengaruhi keadaan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi masyarakat. Yang pertama itu penduduk memanfaatkan ruang di pegunungan dan di pedesaan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan. Dan mereka itu bekerja sebagai, ada yang tahu anak-anak kalau masyarakat di pedesaan atau di pegunungan itu bekerja sebagai apa? Ya, benar, Siska, benar ya. Jadi, masyarakat yang ada di pedesaan itu memang bekerja sebagai petani. Ada yang ingin menambahkan? Oh, iya ya, Ibu akan menjelaskan. Jadi, masyarakat di pedesaan itu bekerja sebagai petani, berkebun, ada yang beternak, ada yang mencari hasil hutan. Apakah anak-anak tahu apakah hasil-hasil hutan tersebut bisa digunakan atau bisa dijual? Ada yang tahu? Apakah misalnya benda tersebut yang bisa menghasilkan uang dan bisa dijual? Ya, benar. Kayu, rotan, getah, dan hewan itu bisa dijual dan bisa menghasilkan uang. Kemudian sektor pertanian. Sektor pertanian yang ada di Indonesia itu menyumbangkan pendapatan atau devisa yang sangat besar karena banyak komoditas unggulan yang diekspor ke luar negeri. Jadi, kesimpulannya, negara Indonesia itu merupakan negara agraris yang mempunyai hasil sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan hasil dari barang-barang tersebut dijual, kemudian diekspor ke luar negeri, kemudian menghasilkan uang. Dan setelah menghasilkan uang, itu biasanya disebut dengan pendapatan atau devisa negara. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Atau kurang jelas? Sepertinya anak-anak mulai mengerti ya. Apa itu negara agraris, pengaruh-pengaruhnya di segala bidang seperti ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, dan transportasi masyarakat. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, maka pelajaran hari ini akan Ibu akhiri. Ya, benar, Ridho, bahwa Ridho menyebutkan negara agraris itu negara yang mempunyai sektor pertanian yang sangat melimpah. Ya, benar. Maka pelajaran pada hari ini akan Ibu tutup. Apabila Ibu ada kesalahan, Ibu minta maaf. Dan semoga anak-anak bisa mendapatkan pelajaran hari ini dan tidak lupa dengan apa yang telah Ibu ajarkan. Baiklah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Letak geografis Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan.
Letak Indonesia secara geografis, diapit 2 benua dan 2 samudra. Berbatasan langsung dengan beberapa negara di Asia, terdiri dari pulau-pulau. Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara 2 benua dan 2 samudra. Nama 2 benua tersebut yaitu benua Asia dan benua Australia. Sedangkan 2 nama samudranya yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Negara Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timur Leste, Papua Nugini, Vietnam, dan Australia. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau-pulau berukuran besar dan kecil di wilayah Indonesia. Dari sejumlah tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar yang terdapat di Indonesia: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan Pulau Flores. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur, terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Selanjutnya ada beberapa pengaruh letak geografis Indonesia, yaitu 1. Indonesia memiliki 2 musim. Pengaruh pertama letak geografis Indonesia adalah pembagian musim di Indonesia, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Pengaruh ini dapat terjadi karena letak Indonesia yang diapit oleh 2 samudra. 2. Indonesia memiliki keberagaman budaya. Indonesia juga berada di antara 2 benua yang kemudian mempengaruhi bidang sosial budaya. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki keberagaman aneka flora dan fauna. Hal ini tentunya tidak asing lagi di mata dunia. Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan flora dan faunanya.